Saya mau ajak kita nyanyi satu pujian. Oh ya, shalom, shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, thank you sudah bergabung. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Angkat pujian ini, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Katakan, celikanku, celikanku. Jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia. Bagimu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba bersama dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali kami datang berdoa, menaikkan setiap nyanyian dan mazmur kami bagi-Mu Tuhan. Dan doa kami Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tempat di mana kami hari ini bersemayam Tuhan. Di tempat di mana kami tinggal, di tempat di mana kami duduk atau berbaring, Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Dan malam hari ini biarlah menjadi malam yang baik bagi kami. Sebelum kami beristirahat Tuhan, biarlah kami memuji, membesarkan Engkau di atas segala-galanya. Kami panggil Engkau Yesus, kami undang Engkau Roh Kudus. Haleluya Tuhan, glory Hosana Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan, ku rindu kau selalu. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Katakan, celikanku, celikanku. Jamalah ku rindu hadiratmu. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah, kami sembah Engkau kudus. Katakan, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin. Mulia bagimu. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
sembah, kami sembah. Oh, Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Katakan bagimu, bagimu Tuhan. Engkau kudus, Allah yang besar. Yesus, Yesuslah Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami puji, kami muliakan, kami agungkan hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Oh, biarlah malam hari ini Tuhan, kembali kami naikkan setiap pujian dan pengagungan kepada-Mu. Malam hari ini Tuhan, lawat kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih untuk segalanya. Saya mau ajak jemaat Tuhan, saya mau angkat satu pujian zaman dulu, saudara. Pujian yang biasanya saya bawa setiap pagi. Tapi biarlah malam hari ini kita mau angkat pujian ini. Kata-katanya sebenarnya saat pagi hari, tapi hari ini kita mau katakan saat malam hari. Betapa indahnya Tuhan Engkau dalam hidup kami. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Amin. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jika bukan Engkau yang menggandeng tangan kami, kami tidak mau melangkah Tuhan. Jika bukan Engkau yang menuntun langkah-langkah kami tidak mau berjalan Tuhan. Maka biarlah malam hari ini kembali kami nyatakan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Katakan, ku serahkan, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
sungguh. Seluruh jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan, ku sembah Kau, amin, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Oh, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Oh, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap masa-masa indah yang kami alami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang kami alami. Kami serahkan tubuh jiwa kami serahkan pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami ke dalam Tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima kebenaran Firman-Mu, berkati sertai agar firman ini menjadi rema yang baik bagi setiap umat-Mu Tuhan, bahkan bagi diri hamba secara pribadi. Renungan ini memberikan pembelajaran yang baru yang membuat kami besok bangun dengan satu komitmen sikap untuk memperbaiki hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap kita jemaat Tuhan yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yes, hadirat Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Puji Tuhan. Shalom semuanya yang sudah gabung, yang sudah bergabung malam hari ini. Sekali lagi saya sapa shalom. Kita ada di dalam renungan harian, di mana hari ini tema renungan yang saya sudah siapkan yaitu ketaatan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Dan salah satu ciri dan karakter yang membuat Yesus dikagumi oleh murid-murid adalah, bukan cuma murid-murid ya, maksudnya oleh setiap kita orang-orang percaya, adalah kesetiaannya sampai mati. Nah, ketaatan dan kesetiaan adalah hal yang langka, saudara. Sesuatu yang sulit untuk betul-betul dimiliki oleh seseorang. Saat saudara menikah, saudara ngerti maksud saya. Kita sebagai pasangan, suami, istri, pria, dan wanita mengucap janji untuk setia sampai mati. Kita berkata dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Tapi ketika kita merasa kita tersakiti, kita memilih jalan pisah, ya kan? Apapun masalahnya. Orang bilang, ya tapi kan saya sudah diduakan pendeta. Saya kan sudah dikhianati. Saya kan sudah diselingkuhi. Saya sudah melihat bagaimana keluarganya menekan saya. Saya lihat orang tuanya gak suka sama saya. Pendeta karakternya itu gak cocok sama saya. Nah, kesetiaan kita seringkali hanya sampai sebatas ucapan. Ucapan dan perkataan yang kelihatannya benar. Padahal ketaatan adalah sesuatu yang hanya bisa dibuktikan melalui waktu. Saudara boleh berkata tentang ketaatan dalam bentuk apapun, kesetiaan seperti apapun, tapi bukan kata-katanya yang akan membuktikan siapa kita. Namun waktu yang akan membuktikan siapa kita. Karena jangankan masalah rumah tangga, masalah pekerjaan itu juga butuh ketaatan dan kesetiaan. Masalah tugas tanggung jawab itu juga butuh ketaatan dan kesetiaan. Masalah renungan aja untuk kita doa setiap malam itu butuh ketaatan. Karena secara daging terkadang kita malas, terkadang kita ingin melakukan hal-hal yang kita sukai. Tapi disinilah bentuk ketaatan dan kesetiaan kita teruji. Engkau itu betul-betul menyatakan dengan sepenuh hati atau hanya di bibir saja, ya kan, kayak lagu, di bibir saja. Tapi Yesus adalah pribadi yang memberikan gambaran nyata apa bentuk atau makna dari ketaatan dalam hidup seseorang. Makanya tema hari ini adalah ketaatan Yesus. Saudara boleh tambahlah ketaatan dan kesetiaan. Saya ambil dari Yohanes pasal 5, 24 sampai dengan 40. Yohanes pasal 5, 24 sampai 40. Jemaat Tuhan yang hanya mendengar, maka dengarlah dengan baik ayat-ayat yang akan saya bacakan. Dan inilah ayat yang akan kita dengar sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Haleluya. Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-40.
Aku berkata kepadamu. Jadi ini ucapan-ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 5, 24 sampai 40. Oh, no. Bukan cuma sama murid, tapi kepada banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita yang percaya Yesus, kita terima keselamatan. Yang setuju katakan amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Nah, kata anak manusia di sini bukan hanya secara harafiah anak manusia. Tapi Alkitab, kalau saudara lihat dalam Lembaga Alkitab Indonesia juga memakai huruf besar di awalan. Menunjukkan anak Allah, kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Perhatikan ya, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, ucap Yesus, melainkan kehendak Dia atau Tuhan atau Bapa atau dirinya sendiri yang mengutus dirinya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yesus berkata, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi dalam ayat yang kita baca, sesungguhnya Yesus sedang mengajar kepada banyak orang bagaimana penugasan ya yang harus dilakukan Yesus pada waktu itu sebagai manusia. Dia kan sebagai manusia 100%, dia juga sebagai Allah 100%. Nah, sesungguhnya apa yang dilakukan Yesus dalam wujud manusia bukanlah sepenuhnya rencananya dalam bentuk gambaran manusia. Ini sebenarnya berat sih ayat-ayat yang diucapkan Yesus ini. Kalau saudara cuma baca sekilas, seringkali orang nggak nyambung. Dan beberapa dari mereka pasti akan bilang, kok aneh betul sih ucapan-ucapan Yesus gitu. Kayaknya kayak bukan nggak sinkron, kayak sulit dicerna gitu. Makanya beberapa orang yang memiliki pandangan ateis, mereka menganggap Yesus juga punya kegilaan. Karena ucapan-ucapannya sulit dimengerti dan sulit dipahami. Tapi Alkitab sudah katakan bahwa memang firman itu harus disingkapkan oleh Roh Allah itu sendiri. Karena kalau kita manusia coba menafsirkan, coba saudara lihat, ada begitu banyak orang menjadi sesat. Karena dia menafsirkan dengan pola pikir dan logika manusia. Saya ambil contoh paling sederhana. Yesus pernah berkata, aku tidak datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang, pemisah antara engkau dan orang tuamu, antara engkau dengan anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Kalau kita melihat teks ini, maka orang bakal berkata, oh Yesus teroris dong. Bawa pemisah, bawa kehancuran, bawa pedang. Tapi kan apa yang diucapkan Yesus tidak dapat kita tafsirkan hanya secara harafiah. Ada maksud-maksud tersembunyi. Bahkan Yesus pernah berkata, aku berbicara kepadamu hanya dalam ilustrasi, hanya dalam kisah-kisah seperti lima gadis bodoh dan 5 gadis pintar, ya kan? Kenapa Yesus suka membungkus pengajarannya dengan kisah-kisah yang gampang dimengerti? Jawabannya sederhana. Kalau Yesus ngomong apa adanya, ya seperti ayat yang kita baca. Sangat sulit untuk dicerna secara langsung.
Tapi intinya ayat yang kita baca, Yesus lagi mau menekankan bahwa dia itu menunjukkan ketaatan atas apa yang menjadi perintah Bapaknya di sorga. Itu gambaran paling sederhana. Walaupun Bapa di sorga adalah dirinya sendiri. Dan ketaatan itu nggak mudah. Ketaatan itu butuh effort lebih, saudara. Ketaatan itu seringkali bahkan ada harga yang dibayar. Ketaatan itu bahkan harus mengikis apa yang nggak kita sukai. Contoh, taat bangun pagi. Ya kan, nggak usah bicara tentang doa pagi lah. Bangun pagi saja untuk taat itu sulit. Siapa dari antara saudara yang di handphonenya alarmnya sampai ada 3, 5 cuma supaya bisa bangun on the time? Ya kan? Pertama, planning mantap. Mau bangun jam 5 pagi. Nanti habis bangun, mandi, tetek bengek lah ya kan, udah dirancangin. Dia mulai pasang alarm jam 0.50. Jam 05.00. Ketika dia mulai pencet, dia mulai ragu, ya kan? Dia mulai ragu. Nanti kalau terlalu on time, nggak kedengeran lagi. Dia bikin 10 menit lagi yang sebelumnya. Dia bikin juga 04.50. Dia udah bikin 10 menit sebelumnya. Tapi waktu dia udah pencet, dia ragu lagi. Dia pikir, sebenarnya kalau masih tidur sedikit lagi bisa lah. Takutnya bangun kaget kan, tubuh belum relax ya. Coba tambah. Dia tambah lagi. Jam 05.05 ya kan? Dia bikin lagi 05.15. Ya kan? Jujur aja lah ya kan? Ada beberapa dari jemaat Tuhan tuh pasti punya alarm seperti itu. Karena memang untuk menjadi taat, untuk melakukan sesuatu yang sudah dirancangkan itu nggak mudah loh, saudara. Taat menjadi istri itu sulit. Saudara misalkan anak pertama dalam keluarga, saudara juga punya keluarga yang nggak kekurangan, apapun yang saudara butuhkan disediakan gitu. Tiba-tiba harus taat kepada suami dan seringkali bentuknya berbeda, sulit sekali. Contoh misalkan, saudara di rumah waktu masih gadis, ya udah biasanya kalau makan semuanya saling beresin masing-masing, piring diberesin masing-masing, ya kan? Papa makanan beresin masing-masing, mama beresin masing-masing, kita beresin masing-masing. Pas nikah, suami punya peraturan. Saya di budaya saya, suami cuma tahu makan, nggak tahu beresin, nggak tahu nyiapin. Stres. Awal-awal mungkin bisa, lama-lama kita ngerasa nih orang kok nggak ada kerjasamanya. Tapi itu ketaatan. Taat itu nggak mudah. Taat itu membuat kita membentuk karakter yang tersisi itu biasanya kemalasan, menunda-nunda, rasa jenuh, itu yang tersingkirkan. Nah, Yesus adalah pribadi yang taat, saudara. Kita kembali ke konteks. Sebagaimana saya pernah bahas dalam khotbah saya tentang ketaatan dan kesetiaan Yesus, saya mau kembali tekankan ada satu poin yang penting pada malam hari ini. Begini, ketaatan kepada Kristus adalah satu-satunya jalan. Maksudnya ketaatan Yesus adalah salah satu jalan bagaimana murid-murid juga akhirnya mau taat sampai mati. Kalau saudara baca Alkitab, siapa yang mengikuti Yesus sampai dengan Golgota? Ya, salah satunya adalah Yohanes. Yohanes itu terus ikut Yesus sampai Yesus disalibkan. Dan disitulah sebenarnya Yohanes tuh digoyahkan gitu. Bahwa, wow, luar biasa. Yesus mau taat, bukan hanya taat melakukan kehendak Bapa, tapi juga taat sampai menyerahkan nyawa. Dan konsep ketaatan Yesus yang mengubah bagaimana murid-murid juga ingin berbuat lebih. Kita, saudara, kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita terima keselamatan, kita hidup dalam berkat, hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan terjadi, sebenarnya awalnya adalah karena kebaikan Tuhan. Ketaatan Yesus sampai mati. Nah, jeleknya adalah kita nggak pernah benar-benar bisa melihat ketaatan Yesus sebagai bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen, termasuk setiap kita lakukan yang setia cuma karena kita suka gitu. Taat dan setia adalah hal yang bahkan seringkali kita nggak suka. Contoh, waktu Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau kita cuma lihat dari akal budi, pasti nggak masuk akal. Kalau kita ngelihat secara rasio dan logika, kita bilang, kok gitu Tuhan? Kan saya korbannya. Tapi waktu Tuhan berkata, ampuni, kita nggak bisa. Makanya dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya apa? Yesus mengajar ketaatan.
Dan ketaatan Yesus mengampuni setiap kita di atas kayu salib, itu juga yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita mendengar perintah-perintah Tuhan, sebenarnya bukan karena kita yang berbuat lebih dulu. Tuhan yang sudah lebih dulu berbuat bagi setiap kita. Makanya dalam Yohanes pasal 7, saya baca buat setiap jemaat Tuhan. Yesus berkata begini, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Maksudnya Tuhan Allah Bapa di sorga, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia, maksudnya Tuhan yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saya masuk ke bagian yang tidak menyenangkan nih, mungkin agak sedikit sensitif. Saya suka ditanya sama beberapa jemaat Tuhan gini, pendeta, sampai hari ini kan masalah baptisan selalu ada perbedaan, ya kan? Katolik, Protestan, Pentakosta, karismatik, kok cara-caranya berbeda, bahkan muncul variasi-variasi baru. Kan baptisan yang biasa kita dengar itu percik, apalagi ada yang dipercik, ada juga yang diselam, ada juga yang seperti disiram. Dia nggak cuma dipercik, tapi seperti digayungi gitu. Seperti digayungi. Ada beberapa gerakan gereja mereka membaptis itu seperti itu. Nah, yang menarik kalau saudara lebih dalam lagi masuk ke dalam gerakan-gerakan apostolik profetik atau masuk ke dalam gerakan-gerakan karismatik gitu, ada beberapa mereka bahkan dibaptis dengan bendera. Jadi mereka pakai bendera. Mereka punya konsep tafsiran sendiri. Nah, disinilah seringkali timbul perpecahan. Kenapa bisa jadi pecah? Karena satu dengan yang lainnya menganggap ajarannya atau metode yang dipakai adalah yang paling benar. Dan mereka semua punya ayat-ayat yang mendukung metode yang mereka kerjakan. Saudara tahu nggak zaman Lutheran dan Zwingli, bukan Calvin dan Zwingli. Itu orang Kristen tuh bunuh-bunuhan, saudara. Padahal sama-sama gerakan Kristen Protestan. Tapi zaman itu orang-orang Lutheran menyakiti orang-orang Calvin, orang Calvin juga menyakiti orang-orang Lutheran. Cuma masalah apa? Pemahaman kebenaran firman. Dan ini yang Yesus katakan. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran di dalamnya. Nah, orang yang nggak punya ketaatan hanya kepada Tuhan, dia membuat ketaatan dirinya sendiri. Makanya mereka cenderung merasa diri lebih baik daripada yang lain. Contoh, di gereja itu nggak ada minyak urapan tuh. Tuh di gereja itu nggak ada perjamuan kudus tuh. Wah, nggak ada kuasa. Kata siapa? Ada juga yang bilang, wah di gerejanya itu nggak ada musiknya tuh. Musiknya nggak full band, nggak mengalir. Sungai kali ngalir. Yang satu juga bilang, wah itu gerejanya urakan tuh, tepuk-tepuk tangan tuh, nggak ada kehikmatan, nggak ada kekudusan dalam ibadah, itu hura-hura tuh. Jadi orang cuma saling bertengkar. Padahal pada dasarnya apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kita cenderung cuma mengikuti apa yang menjadi kesenangan kita. Disinilah suka timbul perpecahan. Kenapa saya melihat hal ini? Karena dulu kan saya misionaris. Saya seorang evangelism. Saya nggak terikat dengan salah satu gereja. Saya masuk ke berbagai gerakan gereja. Saya masuk ke Katolik, saya masuk ke Protestan, saya masuk ke karismatik, saya masuk ke berbagai gereja. Saya bahkan masuk pada waktu itu Advent hari ke-7. Gereja-gereja Advent yang melakukan ibadat itu di hari Sabat. Sabat mereka bukan Minggu. Hari Sabat mereka itu Sabtu. Itu aja suka ribut, saudara. Wah, Sabat itu kan Minggu. Yesus kan bangkit pada hari ketiga dari Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan itu yang akan menjadi hari raya. Yang satu lagi kan Tuhan yang berkata dari perjanjian lama. Apakah kita akan menghapuskan perjanjian lama? Wah, orang ribut. Kita cuma mengagungkan apa yang menjadi kita rasa itu paling benar. Makanya ada orang kan kalau pindah-pindah gereja gitu, ya kan? Nah, ntar di gereja perjamuan dia perjamuan, ntar di gereja yang basaro dia basaro, ya kan? Pokoknya dia masuk di mana dia pikir itu yang paling bagus. Nanti udah di dalam dia jelek-jelekin yang lain di luar. Jangan, saudara, taat kepada Yesus. Apapun yang kita buat, biar itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bertemu dengan yang bertentangan, saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan. Tidak ada orang bertobat karena kalah debat. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang bertobat karena kalah debat. Makanya Yesus ketika bertemu dengan orang Farisi, Yesus cenderung menghindar. Kalaupun dia harus menjawab, dia harus jawab dengan cepat dan tidak bertele-tele. Tidak membangun sebuah narasi, lalu mempersiapkan bahan-bahannya apa-apa saja. Tidak pernah. Yesus tidak pernah berdebat panjang lebar. Yesus biasanya mengajar. Dan dia tidak
mengkontradiksikan ajaran dia dengan pandangan orang lain. Yesus taat. Walaupun seringkali mungkin sebagai Tuhan gemes gitu ya kan, ngelihat orang Farisi, ngelihat orang yang so pintar, tapi Yesus enggak. Yesus tetap penuh dengan kasih. Kayak contoh lah tentang baptisan. Kenapa sih saya bahas ini? Karena beberapa jemaat kan ada yang nonton ini, ada yang Katolik, ya kan, ada yang Protestan, ada yang karismatik. Salah nggak? Nggak ada kesalahan. Semuanya sama, anak-anak Tuhan. Yang membedakan hanya metode yang dilakukan di gereja. Pak Pendeta, mana metode yang paling benar? Tidak ada. Saya ambil contoh misalkan masalah baptisan. Kalau saya ke Tanah Perjanjian, biasanya kan saya menawarkan siapa jemaat yang mau apa sih waktu itu namanya tuh istilahnya rededukdak. Alah, lupa saya istilahnya tuh. Intinya baptisan yang dilakukan di Sungai Yordan itu bukan baptis ulang. Rededikasi ya istri saya Google ya. Istri saya itu Google. Saya kalau nggak tahu apa-apa, saya tanya istri saya. Bahkan siapa yang cerai dia cepat tahu ya kan? Siapa? Di lambe turah baru keluar inisial nama, istri saya sudah tahu. Ya. Dia Google di atas Google. Istri saya. Makasih sayang. Rededikasi. Jadi kalau di Tanah Perjanjian yang dibaptis di Sungai Yordan itu bukan baptis ulang, itu rededikasi. Nah, timbul pro dan kontra itu karena kan yang ikut biasanya nggak semuanya karismatik, yang diselam udah langsung diselam aja. Beberapa dari mereka memegang kultus. Kan gerakan karismatik sama Protestan agak sedikit berbeda masalah baptisan. Maksudnya gini, tata caranya. Kalau di Protestan, coba saudara di HKBP, sebelum dibaptis apa yang dilakukan? CD dulu, ikut dulu pembelajaran. Ikut dulu pembelajaran, saudara dinyatakan lulus, saudara dinyatakan layak untuk menerima Yesus, memegang diri sebagai murid dan juru selamat, dibaptis. Tapi kan kalau gerakan karismatik cenderung lebih cepat gitu. Pokoknya ada baptisan, gabung aja, ya kan? Udah pokoknya ada baptisan, buka daftar, masuk, diselam. Gak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita memaksakan apa yang kita pikir benar. Kita ini cenderung jadi musuh, bukan musuh setan. Kita musuh satu dengan yang lainnya. Nah, kayak baptisan, balik lagi. Istri saya ngingetin, fokus. Jadi waktu baptisan, kan saya ajarin dulu sejarahnya. Kenapa sih ada baptisan selam, ada baptisan percik, ada baptisan siram lah istilahnya. Saudara tahu nggak sejarah awalnya? Banyak lah kisahnya dalam Google. Tapi intinya begini. Ya dulu yang biasa dipakai katanya Konstantin, ya kan. Dia lagi sakit sekarat, nggak mungkin diselamkan. Akhirnya dipercik di atas tempat tidur, dia sembuh. Akhirnya dia membuat sebuah legal, semuanya harus menjadi Kristen, siapapun harus jadi Kristen. Saudara tahu nggak cerita kelamnya? Yang tidak mau jadi Kristen hukuman mati. Itu yang harus saudara tahu. Jadi pada waktu itu kristenisasi, bukan karena kepercayaan dari hati, tapi memang pengkristenan. Jadi semuanya Kristen, itu seluruh tentara jumlahnya ratusan ribu, jutaan orang itu dibaptis serentak. Nah karena nggak mungkin dibaptis satu-satu, akhirnya pendeta pada waktu itu ambil inisiatif. Udahlah, kita nggak mungkin bisa. Akhirnya dibarisin semua orang, disiram supaya mereka semua terbaptis. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, sebenarnya baptisan kembali ke metode yang awal. Baptiso, diselamkan. Diselam ya, bukan dicelup. Celup tuh teh botol sosro. Ya, ada yang bilang, pendeta, saya waktu itu baptis celup. Sariwangi kali. Jadi, mereka biasanya masih ditidurkan. Sampai akhirnya gerakan gereja Katolik mengambil sebuah sikap untuk mencari cara metode yang lebih ringkas dan lebih mudah dilakukan dimanapun. Kan baptisan itu butuh air. Nah, nggak semua daerah itu airnya tersedia dengan baik dan layak. Sampai sini sudah paham maksud saya. Seperti misalkan sederhana deh di padang gurun, ya kan, air itu langka dan sulit untuk mencari tempat orang dibaptis dengan jumlah air yang banyak. Belum lagi masalah bahaya. Saudara tahu nggak fakta-fakta sejarah dalam baptisan kekristenan? Saudara kalau belajar sejarah gereja, saudara ngerti. Jadi dulu baptisan, itu banyak yang meninggal gara-gara baptis. Karena mereka nggak temu sungai, mereka cari laut. Nah, nggak semua laut itu tenang. Ada laut-laut juga yang menakutkan. Jadi waktu diselam, masuk ke dalam laut, keseret sama arus. Ini real. Ini cerita fakta. Saya bisa bayangin gak? Dia diselam dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus. Dia masuk keseret ombak. Waktu dia melek, kerajaan sorga. Itu fakta. Jadi dulu tuh banyak yang meninggal gara-gara baptis di laut, ditenggelamkan, hanyut sama arus. Ini nyata. Yang di sungai, mereka dibaptis,
digigit sama buaya. Ini fakta. Ada juga pokoknya banyak celaka lah. Cuma karena prosesi cara metode diselamkan ini. Ada juga yang menjadi bahaya gara-gara ada pendeta kan yang ini lama ya kan, saudara. Ada pendeta tuh kalau nyelemin kita tuh antara dia mengasihi sama ingin mematikan tuh tipis. Dalam nama Bapa Putra Kudus, jadi murid Yesus dalam nama Yesus. Biar dosa-dosanya hilang semuanya. Mati. Kelamaan direndam. Dan ada juga orang yang akhirnya masuk air melalui bagian sinus. Ada banyak bahayanya. Akhirnya gereja mengambil keputusan. Dan itu bukan keputusan pribadi. Itu dilakukan dengan rapat besar. Orang-orang terpandang, orang-orang tokoh-tokoh hebat pada zaman itu, bapak-bapak gereja memutuskan dan merumuskan. Akhirnya dilakukanlah baptisan secara percik. Maknanya sama, metodenya tidak banyak resiko. Itu ceritanya. Dan ini akhirnya menjadi sebuah tradisi turun-temurun gerakan gereja. Sampai akhirnya muncullah gerakan Protestan, Pentakosta yang ingin mengembalikan metode Yesus dengan rumusan dari istilah etimologinya. Kata baptiso, diselamkan, ditenggelamkan. Karena dikatakan kita melakukan sama seperti Yesus. Kalau Yesus ditenggelamkan, maka biarlah kita juga ditenggelamkan. Itu dasarnya. Tapi salah nggak? Satu dengan lain. Tidak. Yang salah itu egonya kita. Bagian kita taat saja. Kalau engkau sebagai umat Katolik, lakukanlah seperti yang engkau terima pengajaran dari tempat engkau beribadah. Engkau seorang Protestan, engkau seorang Pentakosta, engkau seorang karismatik, whatever. Yang baik, lakukan apa yang benar. Coba deh, selidiki dulu nih hati kita sebelum kita koreksi orang lain. Karena kecenderungan kita sama seperti ucapan Yesus. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di dalam kepalamu engkau tidak menyadari. Yesus itu taat. Yesus nggak terlalu banyak neko-neko ya. Yesus cuma lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Dia nggak banyak mengubah keadaan. Dia bahkan nggak bertentangan dengan ajaran-ajaran. Bahkan dia mengajar juga dengan perjanjian lama. Dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita melihat kebenaran hanya dari sudut pandang kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini sama-sama kita belajar taat aja. Taat aja. Taat apa yang baik di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan. Selama kita jadi Kristen, engkau akan selalu melihat banyak perbedaan. Karena Yesus berkata, dia adalah kepala dan engkau adalah anggota tubuh. Tangan tidak akan pernah bisa menggantikan kaki dan kaki tidak pernah bisa menggantikan tangan. Demikian juga dalam tangan ada jari-jari, kelingking, jari manis, telunjuk, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dimanapun saudara ditempatkan, bagian kita adalah taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Perbedaan itu adalah warna dalam kekristenan. Makanya saya nggak pernah anti. Pendeta, boleh nggak kita berdoa dengan tanda salib? Silakan. Lakukan sesuai dengan pengajaran di tempat di mana engkau bertumbuh. Pendeta, saya kalau penyembahan saya nggak pernah angkat tangan. Nggak apa-apa. Karena bagi Tuhan bukan gerak tubuhnya yang paling penting. Hati kita yang tulus. Kan sebenarnya gerakan tubuh itu cuma manifestasi dari hasrat kita kepada Tuhan. Ada orang gak mengangkat tangan, tapi dia lebih dalam menikmati hadirat Tuhan dibanding dengan orang yang angkat tangan. Pendeta, saya di gereja gak pernah lihat orang yang kalau doa itu berbahasa roh. Kita di gereja gak ada bahasa roh. Gimana pendeta? Gak apa-apa. Karena saya percaya ucapan Yesus, Bapamu di sorga sebelum engkau berdoa, dia sudah tahu. Karena bukan cuma masalah kata dan kalimatnya. Bukan cuma masalah manifestasinya. Ada orang berbahasa roh dan Alkitab golongkan itu sebagai karunia. Tidak semua orang punya karunia yang sama. Pak, bisa nggak kita minta karunia? Bisa. Tuhan bisa berikan apa yang menjadi kerinduanmu. Kalau engkau mau berbahasa roh, silakan. Kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Jalani aja. Karena saya banyak terdidik ya. Saya banyak terdidik di berbagai denominasi, berbagai gereja. Saya akan tertolak kalau saya cuma memegang satu hal yang saya anggap benar. Saya ambil contoh, Tuhan kasih saya perintah pelayanan di berbagai gereja, di berbagai gerakan dan denominasi. Lalu, saya sama seperti ucapan Yesus nih. Saya ulang lagi, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Misalkan saya percaya betul sama minyak urapan. Ya kan, saya keluarga selalu pakai minyak urapan. Lalu saya masuk ke gereja Katolik yang mereka nggak kenal istilah minyak urapan misalkan. Mereka lebih kenal air suci. Lalu saya bilang, nih air suci nih sesat nih, nggak ada nih, cuma dukun yang pakai air. Ditentang saya. Akhirnya mereka nggak bisa lihat berkat yang saya mau bawa.
Yang mereka lihat cuma apa? Kebencian karena saya menganggap mereka itu lebih buruk dari saya. Saya ambil contoh sederhana, misalkan saya masuk ke gereja Katolik. Ya, saya biasanya berdoa langsung begini. Mereka harus bikin tanda salib. Lalu saya bilang, buat apa tanda salib? Akhirnya saya cuma akan jadi batu sandungan. Saya waktu bertemu dan melayani Katolik, saya ikut tanda salib. No problem. Karena yang saya percaya bukan masalah gerakan saya, tapi kesepenuhan hati saya. Ada kalanya kita harus bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita. Cuman satu dasarnya, supaya mereka mau menerima Yesus. Ada perjanjian baru kisah para rasul dikatakan begini. Jika aku duduk dengan orang Farisi, aku akan menjadi orang Farisi. Jika aku duduk dengan orang Yunani, aku akan jadi orang Yunani. Kalau aku duduk dengan orang Roma, aku akan menjadi seperti orang Roma. Bukan munafik ya saudara. Tapi perbedaan itu disingkirkan. Nih, beberapa hari yang lalu itu kan saudara-saudara kita merayakan Happy Idul Adha, ya kan? Mereka merayakan Idul Adha dan salah satu bentuk dari perayaan itu adalah pembagian daging kurban. Saya mau tanya nih sama jemaat Tuhan. Saudara terima daging kurbannya? Atau udah ngantri dari pagi, ya kan? Atau ikut menyembelih? Kan ada banyak yang tanya tuh, masuk di Instagram, bukan Instagram, masuk di DM, di WhatsApp mereka bilang begini, pendeta. Kalau kita terima, boleh nggak? Ini bukan masalah makan ya, terima dulu, boleh nggak? Karena biasanya yang saya suka agak kurang enak gitu, mereka bilang begini, saya yang penting saya terima, nanti saya kasih, bukan saya pendeta, saya kasih ke anjing-anjing saya, ya kan? Ini agak kurang enak nih, karena sebenarnya tujuannya, daging kurban itu kan sebenarnya dikasih kepada manusia untuk dimakan manusia, intinya seperti itu. Ya kan? Ada yang suka marah loh, dengar kita katanya, dikasih malah dikasih buat anjing tuh, agak nggak menghormati bagi mereka. Nah, mereka tanya dulu, pendeta, saya kalau terima dosa nggak? Kalau kau dikasih bukan karena minta ya nggak apa-apa. Sangat-sangat nggak apa-apa. Nah pertanyaan kedua, terus buat apa pendeta? Kalau saya nih, saya pribadi nih, kalau saya dikasih kan terkadang kan daging kurban suka ditaruh di atas pagar, ya kan? Kalau pokoknya dia keliling di komplek-komplek tertentu dia taruh di atas pagar. Pokoknya kita nggak minta, kita nggak daftar, kita nggak menyatakan kita kekurangan pun suka ditaruh di pagar. Pak dibuang atau enggak? Kalau saya pasti saya terima. Tapi biasanya akan saya berikan. Misalkan saya punya kenalan asisten rumah tangga atau kerabat yang mau, ya saya silakan. Pak, kalau dimakan salah atau tidak? Ini pertanyaan yang sering kali jadi keributan. Ini kita, udah jam berapa nih? Udah. Besok, ya kan? Besok. Kan bukan podcast, renungan. Besok jangan kemana-mana, kita lanjut tentang ketaatan Yesus. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah gabung. Ini udah deket jam 10. Saya harap kita cuma 1 jam saja. Minggu depan. Besok. Besok. Jangan kemana-mana. Karena saya lihat udah, saya ngomong panjang. Asik ya, pelajaran kayak gini. Nanti besok kita coba akan sedikit bahas pandangan masalah. Nanti biasanya kalau habis makan kurban, boleh atau enggak, biasanya nanti masalah makan darah. Ya kan, nanti nih halak kita yang ada di sini, ya kan? Ada pro, ada kontra. Nggak apa-apa dong pendeta. Kan itu kan makanan, kan budaya, kan tradisi. Sebagian bilang tidak. Alkitab berkata di dalam darah ada nyawa. Tidak boleh, bahkan perjanjian lama jelas mengatakan darah itu tidak masuk dalam bagian makanan. Nah besok. Mudah-mudahan saya bisa siapkan yang sederhana lah. Dan saya nggak memberikan sebuah keputusan mana yang paling benar. Kita renungkan. Karena kan ini kan doa dan renungan. Kita angkat pujian ya. Apa nih? Ya udah sinyal timbul tenggelam bersambung museh. Iya. Besok ya. Karena udah kemalaman saudara. Jadi sayang. Momennya sayang. Waduh ada Ibu Made. Shalom Ibu Made. Wah. Ada Dokter Widya, waduh luar biasa. Ada Koko Al, ada Ibu Femi, Carolina. Shalom. Wah, long time no see ya gara-gara pandemi ini ya. Puji Tuhan. Pak harus selesain dulu. Sabar. Aku segera kembali. Kalau saya pasti kembali besok jam 9 ya kan. Kalau Tuhan Yesus dia bilang aku segera kembali itu kita tidak tahu kapan waktunya. Baik, sama-sama kita angkat pujian. Aba Bapa, Aba Bapa.
bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Mari kita angkat dari awal dengan lebih sungguh, katakan Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Oh, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Katakan, ku mengasihimu. Amin. Ini pernyataan kami malam hari ini, Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, lebih dari segalanya. Oh, segalanya. Ku ingin Kau, Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau, Tuhan. Ini berkat pernyataan kami, ini doa kami malam ini, Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi malam hari ini kita mau angkat pujian ini, katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau, Tuhan. Dengan kerinduan kami angkat pujian ini, Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba
setia kepadamu. Jemaat Tuhan, ucapkan kalimat ini sama-sama malam hari ini, katakan, ku ingin kepadamu. Sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah sama-sama tertawa, kami sudah sama-sama mendengar firman-Mu, kami sudah sama-sama membaca Alkitab, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nyanyian, pujian yang kami bawa malam hari ini, untuk setiap firman, untuk bagian renungan, pembelajaran, bahkan pengetahuan dari firman yang kami terima. Berkati Tuhan, siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan, ubah hidup mereka untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah setiap bagian dari doa dan renungan malam hari ini mengubahkan kami Tuhan, bahwa ternyata benar kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau lebih dari segala-galanya, lebih dari emas dan perak, bahkan permata. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebentar setiap kami akan beristirahat. Doa kami Tuhan, berkati hamba, arahkan tangan kepada kamera, berkati pasangan suami istri. Engkau yang tahu Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hubungan mereka. Kalau ada keregangan, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, mungkin juga ada banyak kesalahpahaman, keributan, saling menyakiti. Hari ini hamba doa dalam nama Yesus, ada pengampunan yang kami lepaskan bagi umat-Mu. Berkati dan sertai, sehingga malam hari ini menjadi malam yang baik bagi setiap rumah tangga. Tuhan menyertai juga anak-anak kami, pandai cerdas, anak-anak kerajaan Allah. Berkati keturunan-keturunan kami, keturunan-keturunan yang menerima janji Tuhan. Firman-Mu yang berkata, anak cucu orang benar tidak kekurangan minta-minta. Tuhan nyatakan tergenapi dalam hidup setiap umat-Mu. Berkati juga yang bekerja, berkarir, berdagang dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang gagal, di antara mereka yang hari ini sedang kebingungan karena omset pemasukan nafkah mereka tidak sebaik hari-hari yang kemarin, doa hamba dalam nama Yesus, taruh iman pengharapan di hati mereka bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, indah pada waktunya kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka yang memerlukan. Berkati juga mereka yang lagi proses untuk CPNS, Tuhan menyertai semuanya dapat yang terbaik. Mereka yang ulang tahun diberkati, mereka yang lagi berduka juga diberikan kekuatan dalam hati mereka, keikhlasan untuk menerima kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami percaya Tuhan tetap punya rancangan yang baik bagi mereka yang sedang berduka. Hamba juga berdoa Tuhan bagi keadaan COVID di Indonesia, berkati dan sertai. Sekalipun ada begitu banyak isu, berita yang harus kami dengar, apapun faktanya, kami tetap percaya Tuhan menuntun, menyertai, menjaga langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati presiden kami yang kami kasihi, wakilnya, menteri-menteri, MPR, DPR, DPRD, RT, RW di dalam nama Yesus, instansi kepolisian, kemiliteran, apapun Tuhan yang ada di bangsa ini, Tuhan biarlah saling bergandengan tangan untuk bisa sama-sama membuat Indonesia maju. Berkati yang di Manado, yang di Papua, yang di Bali, yang di Semarang, Surabaya, jemaat-jemaat Tuhan, ada juga yang di NTT diberkati, begitu juga yang di daerah Pulau Jawa diberkati, mereka yang ada di daerah Sumatera diberkati. Tuhan menyertai umat-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, yang baik daripada Allah. Sebelum kami beristirahat, umat Tuhan dimanapun sudah berada, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Dan apapun kata berkat yang kau dengar, terima dengan sungguh-sungguh saudara. Karena firman-Nya berkata, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah hidupmu pada malam hari ini dari tanggal 3 Agustus 2021. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa,